Ya Jadi Kak. apakah kotor jika Tuhan itu berdoa? Lebih kotor kalau ada manusia berdoa kagak, berzina iya. Ya, Kak kacau. ngambil budak orang. Nah, pegang bininya orang. Kan bahaya. Mukanya asem. Nggak bener. Mencuri, ini nggak bener. Ini wah nggak bener semua. Loh. Ya Kak, mungkin itu Berdoa saja. itu nggak hal yang buruk, Pak. Tetapi Iya, maaf Kak. ya, kalau dia menikahi bocil, Tuhan Yesus itu misal menikahi bocil, mohon maaf, saya nggak mau nuhanin. Menuhankan Yesus, menabikan Yesus pun saya najis. Sempet-sempetnya kalau dia nikahin bocil, mohon maaf. Ya, kalau sempet-sempetnya Yesus mengingini istri orang lain, mohon maaf, saya jangankan menuhankannya, merasulkannya pun ogah. Jijik, manis kayak kamu. Tolong, aduh namanya. Shalom Kak Sevanya. Salam Kak Agatha. Shalom Selamat Primata. malam. Iya. Ya di Ini sini Kak, masih pagi. Silakan. saya mau ini Kak, boleh bertanya Kak? Boleh. Kemarin-kemarin kan ada teman-teman saya dari Muslim yang tanya, katanya Tuhan Yesus itu mencipta ya. Itu udah bisa saya jawab lah ya. Udah bisa saya, soalnya kan udah sering juga nonton live kakak yang Agatha of Palermo itu kan. Cuman saya yang ini bingungnya Kak, menjawab pertanyaan teman-teman yang Tuhan kok berdoa, gimana cara saya untuk menjawab seperti itu Kak? Oke. Kenapa Abang bingung? Kalau Abang percaya Yesus itu adalah Kristus, Bapak percaya Yesus itu adalah imam. Betul nggak? Betul Kak. Kalau kerjaan seorang imam itu ngapain sih, Pak? Berarti mendoakan ya. Iya. Jadi dia juga menjadi teladan bagi kita. Karena dia juga bertindak sebagai imam. Kita kalau percaya kepada Tuhan Yesus, selain dia adalah Allah, hipostasis sang firman, kita juga percaya dia adalah anak dari Bunda Maria. Kemanusiaannya, tetapi tidak keilahiannya. Gitu. Jadi kalau Iya, kita Kak, soalnya percaya Yesus itu sepenuhnya Allah, Iya. sepenuhnya manusia, selayaknya dia manusia, dia takluk terhadap Taurat. Baca Galatia 4 ayat 4. Galatia berapa Kak? 4 ayat 4. Galatia 4 Nggak ayat pilih 4. jeruk Soalnya kecut kayak kamu. soalnya kan kemarin saya agak kewalahan juga sih jawabnya. Soalnya kan banyak juga teman-teman dari Muslim tanya-tanya mereka kan. Jadi agak kewalahan saya menjawab pertanyaan seperti itu. Seperti itu. Coba baca dulu aja Galatia 4 ayat 4. Galatia, sebentar. Saya ambil dulu Alkitab, Kak. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, dia takluk terhadap hukum Taurat. Jadi kalau dia takluk terhadap hukum Taurat, dia juga seharusnya selayaknya menjadi seorang Yahudi. Dia berdoa. Oke, saya tambah lagi ayatnya. Ya, Bapak Kak. baca Ibrani 2 ayat 14. Ibrani. Sebentar Kak, saya tulis dulu biar nggak lupa. Boleh, ditulis lah, belajar. Kita sama-sama belajar ya. Ya, yang nggak Kristen juga boleh belajar, biar nggak gaptek, biar Ibrani nggak berapa, Kak? dikulin ya kan. Biar paham nih, Ibrani berapa Kak? Alkitab. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Coba saya carikan dulu. Kakak, di bawah banyak yang kepanasan. Iya dong. Iblis itu memang suka panas kalau dengar kebenaran. Ini dia Kak. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan dapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oke, karena anak-anak itu dari darah dan daging, ia juga mendapatkan keadaan yang sama. Dengan siapa? Dengan anak-anak yang dari darah dan daging itu. Siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada nggak yang nggak berdoa?
Ada. Berdoa semuanya. Makanya kalau Berdoa semua, Kak. kok Tuhan berdoa? Iya, dalam kemanusiaannya dia berdoa. Tidak, tetapi Berarti di dalam berdoa dalam kemanusiaannya ya, Kak ya. Kenapa? Berarti Tuhan kita Yesus Kristus itu berdoa dalam kemanusiaannya ya, bukan dalam Ya, keilahiannya. keilahian dan kemanusiaannya itu kan menyatu. Kenapa dia harus berdoa? Bukannya dia nggak mampu, bukannya dia nggak sanggup. Kan dikatakan tadi Galatia 4 ayat 4. Iya, Kak. Takluk terhadap Taurat. Jadi ketika dia benar-benar sudah menjadi darah dan daging, dia mendapatkan keadaan yang sama dengan anak-anak itu, ya dia harus menjadi seutuhnya manusia. Jangan pula dia jadi nabi tapi dia tidak berdoa. Iya, Kak, mengerti pas. Jangan pula dia nabi, dia manusia, tapi dia suka-sukanya. Mohon maaf, Tuhan Yesus itu melakukan hukum Taurat, tidak berzina. Ya. Iya, Jadi Kak. apakah kotor jika Tuhan itu berdoa? Lebih kotor kalau ada manusia berdoa kagak, berzina iya. Ya, Kak, kacau. ngambil budak orang. Nah, pegang bininya orang. Kan bahaya. Mukanya asem. Nggak bener. Mencuri, ini nggak bener. Ini wah nggak bener semua. Loh. Ya, Kak, mungkin itu Berdoa saja. itu nggak hal yang buruk, Pak. Tetapi Iya, maaf ya, kalau dia menikahi bocil, Tuhan Yesus itu misal menikahi bocil, mohon maaf, saya nggak mau nuhanin. Menuhankan Yesus, menabikan Yesus pun saya najis. Sempet-sempetnya kalau dia nikahin bocil, mohon maaf. Ya, kalau sempet-sempetnya Yesus mengingini istri orang lain, mohon maaf, saya jangankan menuhankannya, merasulkannya pun ogah. Jijik, serius. Kalau sempet Tuhan Yesus seperti itu, mohon maaf Pak, saya mending nuhanin batu, kalau nggak kardus hitam. Jadi berdoa itu bukan hal yang bagi orang Kristen itu suatu apa ya? Kelemahan gitu. Enggak, kelemahan itu ya itu Pak. Mohon maaf, punya ada bini orang, gue lagi pengen suruh ceraiin terus gue kawinin jijik. Terus jadi berdoa itu nggak apa-apa, bagus. Justru yang nggak pernah berdoa itu yang gue bingung. Maaf, kerjanya ngapain 24 jam? Nah, gitu Pak. Ya, makasih Kak penjelasannya. Itu tadi ya Ibrani 2 ayat 14. Berani 2 ayat 14 sama Galatia 4. Ya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan, Kak. Makasih Ya, edukasinya, terima Kak. Tuhan kasih. Yesus memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Gitu ya teman-teman. Ngapain? Tuhan Yesus berdoa, nggak apa-apa cuy. Enggak. Saya bisa meneladani Tuhan Yesus. Oh, kalau sempet-sempetnya Tuhan Yesus, maaf ya, bersaksi dusta, jijik. Nih, ini adalah keparahan gitu ya. Tadi kan dikatakan Yesus itu takluk terhadap Taurat. Berarti sepenuhnya dia tunduk terhadap Taurat. Kalau ada manusia ya yang menjijikkan ya, bukannya takluk terhadap Taurat tapi ngerusak Taurat, itu baru memalukan. Nggak apa-apa. Tuhan Yesus berdoa, nggak apa-apa bang. Yang penting Tuhan Yesus nggak nikahin bocil. Tap-tapnya dikencengin dong. Kalau nggak mau kangen 1 minggu ke depan. Soalnya gue kalau ke Bennett nggak nanggung seminggu. Satu lagi alamat bakal diblokir. Ya, yang bukan Toji tinggal harap-harap cemas. Nunggu kagak seneng aja hatinya TikTok hilang akun gue. Tunggu ini aja. Tunggu TikTok kena haid aja tuh. Langsung hilang. Proses pemblokiran anjir. Aduh, ini orang mulut macam apa? Kenapa gue lagi memberitakan firman Tuhan kok lu ngamuk? Jadi gini bang, Tuhan Yesus tuh luar biasa ya. Bagi saya dia itu teladan yang sungguh luar biasa. Dia berdoa, mengajarkan kami berdoa. Dia menjadi teladan bagi kami ya. Dia itu tidak pernah bersaksi dusta. Mohon maaf, Tuhan kami nggak pernah bersaksi dusta. Ya.
dalam kenabiannya Tuhan Yesus itu nggak pernah menggunakan kenabiannya itu untuk semena-mena menindas orang, kagak pernah. Bukan malak-malak gitu loh. Tuhan Yesus tuh bukan malak, malah dia ngasih makan orang gitu ya. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi ngapain malu, Cuk? Kita itu malu kalau misalnya Tuhan itu ya nyuruh nih serius alaing gambreng ya, demi Alek gua malu seandainya Tuhan Yesus itu nikah sana sini karena dia dianggap nabi. Gua nggak mau punya Nabi Yesus kayak gitu, najis, serius. Malu, Surti malu kemana-mana. Nabi lu bininya banyak ya, kagak mau gua. Nabi Yohanes juga, Nabi Yohanes bininya banyak, kagak mau gua, nggak percaya gua sama yang begituan. Satu aja kagak bener. Konfirmasi lagi, nangis lagi, kapok lagi, mau lagi. Iya dong, daripada salah kagak kapok-kapok. Sekarang nongol lagi. Iya, kenapa pada panas? Kenapa ya? Kan disuruh kami tuh, saya itu sedang menggenapi apa yang diperintahkan Yesus ya. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk, termasuk makhluk yang kepanasan. Mohon maaf, gue gak bisa berhenti memberitakan Injil kepada makhluk kepanasan. Udah di dunia panas, di neraka lu tambah panas. Jadi gini ya teman-teman ya, trial dulu di room gua, rasakan panasnya neraka. Ini trial, tes drum, panas sayang. Makanya minum es. Musim dingin ini ku merasa gerah. Aduh, ya termaluk-maluk panas. Nanti bentar lagi ada akun namanya makhluk panas. Ada trial ya kak? Iya dong. Lu mau beli motor juga lu kan trial dulu, test drive ya kan, trial gitu. Masa nggak trial? Begitu nyampe rumah kagak bisa jalan kan kagak mau. Demikian keselamatan juga kak. Demikian keselamatan itu harus trial. Siapa trialnya? Yesus dong. Yesus harus trial dulu, mati bangkit ya kan. Jadi lu kalau percaya sama Tuhan, mau menuhankan sesuatu ya, apa aja boleh kalian tuhankan, tapi setidaknya ada yang trial dulu, ada yang udah masuk surga. Kalau belum ya jangan. Soalnya kemarin gue beli sesuatu ya, hair dryer. Begitu gue udah pesen dong, udah gue kasih uang ya kan, terus datang nyampe kan gue nggak bisa trial gitu, karena nggak di trial nyampe rumah kagak bisa nyala. Ya sama dengan keselamatan, kalau belum ada yang trial selamat, lu jangan percaya. Kali-kali otak dipakai. Ya kenapa gue bilang gitu? Ya lu keselamatan, kita mau beli motor aja harus trial. Ini keselamatan buat Tuhan kok coba-coba. Kalian tuh harus tahu dulu gitu loh. Harus test drive dulu. Jadi menuhankan sesuatu pun harus ada dulu buktinya, demi Alek ya. Ini gue pakai otak ya. Jadi kalau belum ada yang selamat, jangan percaya dulu dong. Itu trial dong. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Malam chaos ini ku merasa sepi. I need you, I hate you. Apa sih ini? Siapa yang mau dibaptis dengan api, ayo ke Los Angeles. Kamu tidak mengerti kitab suci. Maksud dibaptis dengan api itu adalah Roh Kudus. Kamu makanya baca Kisah Para Rasul 2. Ya, Yesus itu menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan Roh Kudus itu dalam bentuk nyala-nyala api di kepalanya para rasul. Lu kata api beneran. Dalam chaos ini ku merasa sepi. Muka lu yang kecut.
Itu ya. Jadi dibaptis dengan api itu maksudnya bukan dibaptis dengan api yang beneran, tetapi Roh Kudus. Karena Nabi Yohanes juga mengatakan, aku membaptis dengan air, tetapi yang hadir di tengah-tengah kamu ini akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu. Karena Allah itu adalah api yang menghanguskan. Ini siapa sih? Ngajak-ngajak PK ini, I'm sorry Doris Strawberry, gue nggak mau PK. Tetep dong, jangan lupa ya, lu kalau masih kagak mau. Oke, kita naikkan yang lain ya. Malam chaos ini, ku merasa sepi. Halo, Moe Kasanova. Imoe. Ya, silakan. Ini mau tanya Kak ya, ini bahas tentang apa Kak ya? Ini bahas iman Kristen. Kristen, oh, berarti saya salah masuk komal Kak ya? Ah, Anda mau apa? Nanya apa? Oh, saya mau tanya, boleh bertanya Kak? Boleh lah, nggak usah pura-pura gitu ya. Saya kan orang awam Kak, mau bertanya aja Kak. Jangan pura-pura ya. Tuhan cuma satu, tidak tiga. Dari namamu aja kok penipu deh. Udah jangan berlagak pilon nama gua. Gua bukan nggak kenal suara lu. Udah biasa aja. Ini bedroom beta ya. Dia tuh penista. Dia tuh penista loh. Si Imo ini gua tahu. Ini dari narasinya aja. Saya masuk room. Iya, langsung gua keluarin. Kenapa? Malam chaos ini ku merasa sepi. Aduh, ngeri. Kalian soalnya masih cengeng. Traktir. Gitu kan. Udahlah bang, saya nggak biasa main sama bocah cengeng. Kenapa? Karena cengeng gitu, begitu ditabok ngadu sama maknya dateng gamperin gua. Gue inget dulu waktu kecil itu kan, berantem yuk, ayo berantem, gue tonjok ya kan, ngadu sama maknya sama bapaknya, sekeluarga datang ke rumah gue. mental keroyokan, anjir, mental lapor. Bukan takbir ya, traktir. Iya serius, manja, bayi manja, bani manja. Mohon maaf, kita bukan bani cengeng ya kan. Wah bang, udah bang. Kita kalau mau main tawuran aja bang, ya. Tonjok biji mata gue berani, tapi kalau lu mainnya laporan, mohon maaf. Mohon maaf bang, mental bukan kesatria baja hitam bang, ya kesatria itu bertarung bukan ngelapor. Lu pernah lihat nggak sih Kamen Rider itu bertarung, fight, bukan lapor. No. Belum lagi gerudukan anjis. Udah bang, gua udah tobat bang. Lapor pak. Mohon maaf ya, traktir. Malam chaos ini mendingan kita gitu kan. Anan fal berapa kan? 12 sayang, dibaca. Halo pak. Itu sih, Pak Pros, silakan Pak Pros. Iya, malam Kak. Ya, silakan Pak. Jangan lupa tetep ya yang teman-teman di bawah kalau nggak mau kangen 1 minggu sama gua. Saya ada. Boleh nanya ya? Boleh bang. Sebelum pertanyaan, saya Kristen juga. Yesus di dunia kan sekitar 3,5 tahun ya. Maksud saya, waktu dia pengajarannya, kecilnya kan dia belum mengajar. Yesus mengajar kan pas waktu dia dipanggil jadi guru itu kan pada umur 30 sampai umur 33 kan. Umur 12 tahun loh Yesus pertama kali ngajar Pak. Ya itunya kan kita pengajaran ya. Kan umur segitu di sana belum boleh. Bapak nggak usah ngira-ngira, Bapak nanya aja.
Di Ya, sini ya, ya, Bapak ya, kalau pertanyaan ngira-ngira, saya. beneran Bapak kalau Selama- di sini ngira-ngira, selama Pak, Yesus di saya dunia cekik aja lah. sampai habis Pak, serius. Selama Jangan Yesus aneh-aneh, di Pak, di dunia, sini. selama Yesus di dunia, firman-Nya kan banyak. Saya adalah utusan. Bentar. Selama Yesus di dunia firmannya banyak. Dia firman, Pak. Firman. Bapak Kristen berapa jam? Atau Bapak Kristen baru berapa menit sih, Pak? Tunggu. Ah, bukan. Ini bukan Kristen ini. Yakin karena nggak boleh. Bisa jawab pertanyaan saya nggak? Kenapa, Pak? Boleh jawab pertanyaan saya? Narasi lu dulu aja, jangan mendingan dari Ya. awal kan gua bilang lu nanya, Ya. jangan narasi. Iya bisa mengerti. Karena di Alkitab kan disebutnya firman Tuhan. Ada kalimat Yesus adalah utusan. Terus ada lagi bilang aku dan Bapa adalah satu, gitu loh. Bapak ini Kristen apa Islam, Pak? Jujur. Kristen Bu? Kristen dari mana? Kok dari mana? Saya Jakarta Bu. Kenapa? Bukan, justru matanya aja. Saya Kristen kok bukan? Kalau bukan Kristen. Saya Di awal Kristen. ngomong dong Pak kalau bukan Kristen. Bapak ini Kristen Saya Kristen. apa? Saya Kristen, Kristen Protestan. apa? Protestan. Gereja di mana? Kenapa? Gereja di mana? Gereja dulu sesuai sekolah aja. Sekolah di Balak. Waktu saya di Balak Keselamatan, saya ikut Balak Keselamat. Sesuai. Gereja sesuai sekolah. udah. Lu kalau mau nyamar, ya dapat dulu dong perannya, aktingnya. Gereja sesuai sekolah. Ke Balai Keselamatan, Balai Desa. Lo bikin 900 orang di sini ngakak. Ya, gereja Balai Keselamatan, Balai Desa, balai apa lagi? Balai Pengobatan. Ini balai apa lo? Gereja di mana, Kak? Gereja sesuai sekolah. Gue mau nanya untuk teman-teman Protestan di sini, ada nggak sih gereja sesuai sekolah? Gue baru denger ada gereja sesuai sekolah. Ini modelan apa sih? Apa sih? Balai pupuk. Anjir, 1K ngapain di mari? Lu bikin ngakak 1K orang. Baru denger. Gereja di balai desa. Balai pengobat. Bang, kalau misalnya ini tuh baik-baik lah. Kalau Islam aja, Kristen aja, nggak usah kacau kayak gini. Paham Agatha. Selamat malam Pak Raja. Ya. Sehat. Puji Tuhan. Silakan Pak, mau bertanya apa Ya, Pak? mau nanya ini tentang kerajaan 1000 tahun. Masa gereja, silakan. Iya, kerajaan 1000 tahun itu kan kalau nggak salah di Wahyu 20 ya, ayat 1 sampai 6 itu. Itu katanya di situ nanti setelah dunia ini berakhir Tuhan Yesus yang akan memerintah gitu kan. Itu gimana maksudnya ya? Maksudnya memerintah setelah Memerintah ini 1000 tahun. berakhir, Tuhan Yesus yang memerintah. Loh, Iya. Yesus itu memerintah dari dalam kekekalan, karena Yesus itu adalah Allah. Hmm. Nah, jadi bukan nunggu nanti. Yesus itu memang sudah memerintah sejak zaman kekekalan. Dari kekekalan dia itu adalah Allah gitu. Mengenai kerajaan 1000 tahun ya, ada nggak Iya. sih kerajaan yang rajanya hidupnya 1000 tahun? Ada nggak sih yang rajanya hidup 1000 tahun dan kerajaannya hanya berakhir sampai 1000 tahun? Menurut Bapak? Nggak ada. Nggak ada, karena itu adalah ungkapan yang alegoris. 1000 itu adalah angka gematria. 10 itu merujuk kepada angka kegenapan Allah. Kita tahu Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Jadi 10 Iya. pangkat 3 itu 1000. Kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Allah yang diberitakan oleh para rasul. Oh. Itu. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah masa gereja memberitakan tentang kerajaan Allah.
Masa 1000 tahun itu. Masa Dimulai dari kapan? dimulai dari turunnya Roh Kudus. Oh, Dimulai dari yang para hari rasul ke-50 itu mendirikan gereja. Ya. Oh, hari ke-50 Pentakosta itu ya turunnya Roh Kudus kan? Iya, iya itu adalah masa gereja karena terbentuknya gereja itu adalah hari Pentakosta, di mana Roh Allah itu dicurahkan kepada murid-muridnya dan di situ Injil itu diberitakan. Itulah masa itu, itulah saat itu. Kerajaan 1000 tahun itu sudah berlangsung dari zaman Rasul sampai sekarang ini. Itu adalah masa pemberitaan kerajaan Allah. Berarti tidak ada akhirnya ya, kekal ya. Sampai semua makhluk mendengarkan Injil keselamatan itu. Sampai Injil tersebar ke seluruh penjuru bumi Iya, gitu maksudnya. sampai semua orang itu menjadi percaya. Percayalah Pak. Semua orang akan menerima Yesus Kristus itu sebagai Allah yang bisa menyelamatkan kita. Ya, memang perlu banyak waktu. Karena apa? Karena kita semua manusia yang diciptakan ini memiliki kehendak. Kita bebas untuk memilih siapa Allah yang mau kita sembah. Ya, kalau kita masih goblok ya pasti kita nyembahnya batu, kotak, pohon beringin, ya gitu kan. Allah yang nggak pernah menunjukkan bahwa Allahnya itu bisa memberikan keselamatan, memberikan kebangkitan, nggak pernah. Ya. Iya, jadi sekarang ini adalah masa gereja itu. Jadi 1000 tahun itu adalah masa gereja itu memberitakan tentang kebenaran, keselamatan gitu ya. Jadi kayak si Imu tadi ini kan dia kan masih menuhankan yang dia pun tidak kenal ya. Ya kita makanya menginjili terus, nggak apa-apa. Walau dia itu masuk ke room kita ini dengan hati yang panas, tetap kita harus menginjili kepada mereka. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Betul. Kita harus mengasihi mereka dengan cara apa? Memberitakan keselamatan. Sekalipun mereka menolak, ya artinya mereka menolak hidup kekal. Kalau mereka menolak Yesus, mereka menolak hidup. Mereka kan lebih memilih mati. Makanya mereka itu suka sekali disebut calon mayat. Karena ini calon-calon bakal mati. Kalau kita enggak. Orang Kristen itu enggak pernah mau disebut sebagai calon mayat. Kita disebut adalah pewaris kerajaan Allah. Kerajaan surga. Saya. Iya, kita ini anak-anak Allah. Anak-anak Allah tidak mungkin mati. Betul. Gitu. Oh, itu setuju. Karena Yesus bilang di dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kalau mereka menolak Yesus, mereka menolak kebangkitan dan mereka menolak hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun mati. Dia sudah mati. Iya, siapa yang menolak Yesus, mereka menolak hidup kekal. Mereka menolak untuk dibangkitkan. Mereka lebih menerima apa? Maryam 71. Mereka sukanya gitu. Biar ada clear lah. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah masa sekarang ini, masa adanya gereja. Iya. Sampai nanti semua orang percaya ya. Iya, pasti semua orang akan percaya. Ya yang nggak percaya nggak apa-apa, Pak. Paling kekal di neraka. Di dalam Lukas 16 ayat 19 ya. Ada sampai seterusnya dikatakan ya. Antara neraka dan sorga terbentang jarak yang tak terseberangi. Jadi kalau sudah masuk neraka, mohon maaf, nggak bisa nyebrang ke sorga. Gak ada jembatannya ya. Tidak ada yang bisa menyeberangin. Ya kita baca ya Pak ya. Nih biar si Imu ini ngerti gitu loh. Jangan pernah berharap kalau udah di neraka lo dikeluarin. Mohon maaf ya. Nggak ada yang bisa nyebrang. Siapa yang udah nyebrang dari neraka ke sorga? Gitu. Lukas 16 ya. Kita berbicara tentang Alkitab ya. Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung ya. Gitu lah. Gini ya. Aduh, mata. Nih ya, Pak, kalau kita baca ya. Saya mulai dari ayat 26 ya. Lukas 16 ayat 26. Saya dari 25 aja ya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu.
Sedangkan Lazarus menerima yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami, ya, dan engkau, kami di sini adalah Lazarus yang udah pernah mati ya dan bangkit ya Pak ya. Ya, ini bukti ya, bukti bahwa Lazarus itu kenapa dia bisa menceritakan bahwa dari neraka dengan surga itu nggak bisa nyebrang karena dia udah mati duluan. Jadi kalau ada yang mengatakan dari neraka bisa nyebrang ke surga, siapa yang udah pernah nyebrang dari neraka ke surga? Nah, pakai dalil, pakai bukti, pakai saksi. Nah, terakhir, gitu ya. Nih, jadi Lazarus ini udah pernah mati ya. Dia adalah orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus setelah mati 4 hari. Naik perahu, perahunya terbakar sayang. Ya, nih. Selain daripada itu di antara kami ya Lazarus ya dengan engkau di sini adalah orang yang kaya itu, orang yang jahat itu ya kan, orang yang tidak percaya Yesus nih. Di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi supaya mereka yang mau pergi dari sorga kepadamu dan mereka yang mau datang dari situ neraka kepada kami yaitu sorga tidak bisa menyeberang. Jelas ya, jelas. Jelas. Lazarus sudah pernah metong dan bangkit. Gue percaya sama kesaksian dia yang ditulis Rasul Lukas. Mohon maaf. Jadi kalau ada orang udah nyemplung ke neraka terus nyebrang ke sorga, siapa? Dongeng itu, dongeng itu. Siapa? Dongeng. Lazarus jelas udah pernah mati, bangkit. Ya kita harus memberitakan Injil kepada umat-umat makhluk-makhluk panas. Makhluk panas adalah makhluk neraka. Suka panas. Jadi mereka memang suka panasan orangnya karena makhluk neraka. Gitu. Itu Pak, ada lagi yang mau ditanya ya. Jadi kita harus memberitakan firman Tuhan ya. Itulah masa gereja, masa kejayaan Allah. Udah dimulai berarti ya? Dari zamannya para rasul. Iya, jadi dari mulai gereja itu berdiri hari Pentakosta, Injil diberitakan. Gitu. Oke. Terima kasih ya Pak. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak? Enggak, thank you. Terima kasih ya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Jangan pada panas, ketek lu bau kecut kayak muka elu. Bro, lu